مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-zahirin. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati. Syin wal khasyiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia, memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada saat ini juga kita mendapatkan nikmat hidayah serta taufik bersama inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali berkumpul, berhadir di majlis ilmu dan zikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barakah dari hadir kita di tempat ini menjadikan semua kita, keluarga ahli rumah kita, anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, ditetapkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia pun beruntung di akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan asbab dari perkumpulan kita ini juga istiqamah kita membaca ratib hafaz, mudah-mudahan menjadi asbab semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah, fi dini wa dunya wal akhirah, ma'al lutuf wal afiyah, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Syinul khasiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Babus Sunahi. Kita akan berbicara kitab Nasaihul Ibad ini, bab yang membicarakan dua-dua. Wa fihi, pada bab ini, salasuna mau'izatan, ada 30 nasihat untuk kita. Arba'atu akhbarin, 4 di dalamnya adalah hadis dari junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal baqi, sisanya adalah atharun, perkataan sahabat dan para tabi'in, para aulia, para ulama shalihin.
Jadi di dalam bab yang dua-dua ini hanya mengandung 4 hadis Nabi. Sisanya 26 adalah perkataan para sahabat, para tabi'in. Wa na'ni bil akhbar, yang kami maksud dengan akhbar di sini adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah sabda-sabda dari Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa bil athar, dan yang kami maksud dengan asar di sini adalah aqwalus sahabat wa tabi'in, perkataan-perkataan sahabat-sahabat Rasul yang mulia dan tabi'in. Sirul khasiat rahimakumullah. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihat as-sunaiyah, yaitu perkataan yang pertama dari membangunkan kita dari kelalaian. Dan ini dikumpulkan adalah khusus membicarakan dua. Marwiya, apa yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini diriwayatkan, yang pertama Imam Nawawi menulis di sini adalah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi marwiya di sini maksudnya adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan riwayatnya di sini adalah rawahud Dailami, yaitu Imam Ad-Dailami. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala khaslatani, ada 2 macam. Nah, jadi kita ujar Nabi ada 2 macam. La syai'a afdalu minhuma, tidak ada satupun yang lebih istimewa, mengungguli dari 2 macam. Jadi kadada yang mengungguli dari 2 macam ini. Pertama al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, jadi kalau kita ini sudah memiliki iman kepada Allah, pada ada lagi nama ungguli ini. Duit bang jerpian 10 triliun pada kau mau ungguli iman dengan Tuhan. Dan jadi kita bersyukur pada malam hari ini kita ada memiliki 1 poin yang unggul dari apapun, yaitu iman kepada Allah. Alhamdulillah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan di Abu Dunya, akhadha Jibril yauman, mengambil malaikat Jibril pada satu hari. Apa? Bizimami naqati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tali pelanak tunggangan Rasulullah. Jadi Rasulullah pada satu hari Rasulullah ini mengikuti tunggangan Nabi, tali kakang tunggangan Nabi. Karena ada di hidungnya nih, di betali. Nah, talinya itu. Nah, dikacak oleh Jibril. Kemudian Rasulullah ini di atas tunggangan, malaikat Jibril menuntun tunggangan Nabi. Lalu ujar Jibril, faqala tuba li ummatika, surga kaum umat pian Rasulullah. Man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Umat ikam ujar Jibril Rasulullah, umat pian wahai Rasulullah dapat surga bila berucap la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ayo kita ucapkan sama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan Jibril kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Untung dari Jibril. Jadi amun kita hendak masuk perkataan Jibril ini baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tuba ujar Jibril di hadapan Nabi. Kada mungkin Jibril ini bepandir tabu buang. La ilaha illallah wahdah la syarikalah.
Nah, kita baca beritaan. Saikung dia ini yang diterima Tuhan. Maka nang saikung ini memberi syafaat loh yang lainnya. Apalagi beritaan diterima Tuhan. Dan kita yakin ini diterima Tuhan. Kenapa? Sebab karena kita membaca ini kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, untungnya pengajian ini ada. Ada, kita udah terdaftar termasuk orang yang beruntung oleh malaikat Jibril di ketika muntung kita ini membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Nah, satu iman lawan Tuhan. Yang kedua apa? Wan naf'u lil muslimin. Kita ini nah kawa memberi manfaat lawan orang yang beriman. Si kita ini nah ada manfaatnya lawan kaum muslimin. Ini kada dalam membuli. Jadi dua hal lagi jar Nabi wahai Sayyidina Ali nang kada ada mau membuli dua hal ini apapun. Satu al-imanu billah. Nang kedua wan naf'u lil muslimin. Orang Islam itu keberadaan kita dapat manfaat. Pokoknya keberadaan kita ini kata-kata kita ada manfaatnya. Kada bisa bepandir kita nih luput bila bepandir, nah tenaga ada manfaatnya. Sakurang-kurang memberi manfaat lawan kaum muslimin ini apa? Sakurang-kurangnya. Nah, sakurang-kurangnya kada mengganggu. Itu sudah memberi manfaat. Jadi jangan kita ini keberadaan kita di tengah kaum muslimin menjadi pengganggu. Unggul kita. Jangan jadi pengganggu. Ini bila kita umpat di grup WhatsApp, bubar kan. Nah ini manusia kada berharga di mata Allah. Biar tasbih terus di katifnya. Bila sekali umpat arisan, tahambur arisan, presiden umpat. Pokoknya orang ini ya benar lalat. Ya benar nyamuk. Bilanya ada, orang kipoh. Kada ada harapan orang ini berharga. Nabi bersabda dia di selain khairun nas ampauhum linnas. Nabi di sini kada berbicara banyak sembahyang. Nabi di sini kada berbicara banyak puasa sunat. Kada berbicara berapa kali umrah. Kada berbicara berapa banyak sedekah. Kada ada. Walaupun sabaratan itu iya. Nang ujar Nabi paling baik manusia itu adalah orang yang mampu memberi manfaat lawan manusia. Jadi kita ini pada pertemuan kali ini diajari Nabi kayak apa caranya kita ini bermanfaat lawan orang. Sehingga kemanfaatan kita ini kayaknya dikenang orang. Mati kita misalnya ada arwah si anu lawatan mereka ini Bang. Bermanfaat sedih orang unggul tuh. Kada nang alhamdulillah orang si anu kada ada lagi hayam kita nang hilangan. Nah itu jahat benerannya. Nya ada nusia nih bilanya ada inya orang tuh kipoh. Nya kada tahu karena penyakit batin ini inya kada merasa orang lain yang merasa. Tapi kalau penyakit jasmani inya aja yang merasa orang lain bisa kada tahu. Contoh penyakit jantung. Orang lain kada tahu lalu sakit jantung. Ketawa kakak-kakak saja. Makan gencang saja. Kada tahu orang. Nah inya tahu benar nih. Kada kau naik tangga aku jadinya udah pikir. Kada kau naik tangga. Aku jantung astagfirullah. Maafkan arah udah tersuruh. Kada tahu orang. Iya aja nang tahu. Tapi kalau penyakit batin inya kada tahu. Orang lain yang merasakan dampak dari penyakit batin ini. Pikiran kita jangan memikirkan anggar kurang tuh terganggu. Unggul kita. Perhatian kita jangan ada perhatian yang jahat kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah.
Nang dua nih jana, maka jar Nabi la syai'a afdalu min huma. Ada yang paling unggul dari dua hal ini. Beriman lawan Allah, kayak apa menghilangkan kesyirikannya, kayak apa caranya? Nah, melakukan nang harus, apalagi nang wajib, apalagi nang sunat, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hilang syirik. Anak minum obat Bismillahirrahmanirrahim. Pada mau syirik. Kenapa? Karena obat ini kada berlaku tanpa bis. Hendak makan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kada mau syirik karena nasi ini kada mampu memberi kenyang tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa aja, amunang haram jangan nam. Anak mencuntan hayam orang Bismillahirrahmanirrahim syirik, ini tak bisa murtad, mulut. Anak makan jinit, misalnya mau untal jinit, Bismillah syirik, itu murtad itu. Nah, jadi nang harus, nang wajib, nang sunat, hilang syirik kita. Nang kedua apa? Nah, nang kedua berusaha sedapat mungkin batang tubuh kita ini bermanfaat lawan orang lain. Bermanfaat. Dan dapat rahmat Allah gitu. Mungkin kita datang bang kasih jual simpan ruko, nah itu ada bermanfaat, permintaan orangnya nih tak bermanfaat. Nah makanya ujar Nabi ya di selain inna syarran nas yaumal qiyamah. Ini sahih hadisnya rawahul Bukhari. Bahwasanya sejahat-jahat manusia tapi kain hari kiamat. Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah, sabda Nabi. Sejahat-jahat manusia tempatnya kain hari kiamat. Di mana tempat yang paling jahat hari kiamat itu ya? Neraka. Waliyadzubillah. Nah, apa mantarakahun nas? Orang yang dijauhi manusia. Ittiqa'a syarrihi, karena orang takutan kejahatannya. Ini paling jahat tempat hari kiamat. Siapa orangnya? Nah, mantarakahun nas ittiqa'a syarrihi au kamakal rawahul Bukhari. Orang itu menjauh dari kejahatannya. Kita bilang kalau si anu gitu, oh pada orang bilang ke situ. Kenapa? Jahatnya. Jangan kita seperti ini. Kita berurusan ke anu yuk. Wah, berurusan hasil jari cara lapah kita. Kenapa? Nah, harusnya dipintainya. Jadi orang kada mau berparak. Hendak kayak orang berparak palingnya. Tapi ini jahat. Ini paling jahat tempat hari kiamat. Nabi sabdakan. Oh, kamu. Kan kayak apa yuk kita ini nah. Keberadaan kita menyenangkan. Ketiadaan kita menggelisahkan. Nah ini manusia yang manfaat. Keberadaan kita menggenapkan, ketiadaan kita mengganjilakan. Nah bermanfaat kita nih. Bila ada kita ganjil jadinya. Tapi bila ada kita gak ganap. Nah ini saja tuh. Di manakah kita? Kayak apakah kita? Ini paling hebat dah manusia. Walaupun yang ada terlihat kayak orang, pak ibadah. Nang wajib-wajib aja digawi. Tapi ini paling bermanfaat di tengah-tengah kelompoknya. Ya ada manusia yang tunjuk saja curing, makan gencang. Kita carian ada orangnya di sini nek. Kada ada manfaatnya lah lo. Maka salawi ini bila takut bala kosong. Udah dapat rahmat Allah kita nih. Nah mulai mbak pengajian ini nah, kita susuti kita nih. Nah. Ajen aku nih dijauhi orang karena aku jahat. Nabi ini beparak launinya. Bah, kadada lalu kenangan manis, kadada lalu menggembirakan. Hingga bilanya patuh launinya berpici kepala orang. Ini paling jahat tempat karena Nabi kena hari kiamat.
Ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abgadar rijal ilallah aladul qisam atau kama qala. Inna abgadar rijal ilallah aladul hasim atau kama qala. Ujar Nabi bahwa paling jahat dan paling dibenci Allah, inna abgadar rijal ilallahi ta'ala al-aladul hasim. Rawahul Bukhari juga ini. Apa alat itu? Kasirul mira wal jidal. Banyak bahwal lawan bertengkar. Nah, kata jubana mah wali orang. Ini paling dibenci Allah laki-laki ini. Pokoknya belinya adiknya Jakarta wal. Atau ini mencari apa aja. Nah, anggaran bahwal. Ini abgadar rijal jar Nabi. Tapi di mata Allah, di mata kelompoknya, top ini naik, kamu bagus banget ini wali taros ininya. Nah itu alat dalam tafsirnya. Kemudian al-hasim, bang apa? Hasatmin. Hasim itu sahibul husumat wal adawat. Nang katuju maulah ungkara sehingga menjadi huwal. Itu hasil. Jadi katujuh benar beidabul orang teh. Tawal. Jadi provokator kan orang ini. Nah, ini paling dibenci Allah walau berbulang orangnya. Nang selalu mengajak kepada kebencian, tidak pernah mengajak kepada cinta dan kasih sayang serta kedamaian. Sinul khasiat rahimakumullah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita diberi Nabi pengajaran bahwa dua hal yang tidak ada paling hebat, paling istimewa dari keduanya itu, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, kita mampu memberi manfaat lawan kaum muslimin. Dan kita diciptakan Tuhan bermanfaat hidup ini. Dan Allah karim. Saikong barang kita nih lah. Nang bujur-bujur maksa akan kemanfaatannya keberadaan kita. Siapa saikong itu ya? Bini. Siapa saikong itu ya? Membisi bini lah. Laki. Membisi laki. Itu aja kan. Nah, mun kau malalar nek. Malalar. Ada manfaatnya kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita berataan. Kayak apa? Bil makol dengan kata-kata memberi manfaat kata-katanya nih nah. Selalu memberi manfaat. Au bilja kita punya pangkat kita ini bermanfaat. Kita bekerja di kantor kita bermanfaat. Kita jadi pegawai kita bermanfaat. Itu nah. Kada menerima gaji buta aja tuh. Tampulo karena kada beratan orang jadi pegawai, kada beratan orang. Banyak hendak jadi pegawai, kada mau lulus. Nah, seorang punya kesempatan dengan jah ini untuk memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin. Yasiru jar Nabi wala tu'asiru. Selalu beri kemudahan, jangan diberi kesulitan umat ini. Mudah aja. Kada tapi sarah bengali kita di rumah mudah aja juga apa nang ada makan. Seorang juga memberi duit kayak banyak nyaman memberi duit 20.000 kita bahasa kangkong nanti ini ditukarnya. Mudah aja kita. Yasiru wala asiru. Husnul khatimah insyaallah kita. Mudah aja apa aja mudah, ada tapi ngalih. Orang makanya kayak ini ihakan karena bahwa jangan nah, pengalihnya, ini dia dolar sing tinggian ini. Kodok rendah aja dolar nih tuh ini bahwa padahal seorang saat dikit kada bisian dolar juga. Asal nak bahwa ini ihakan karena wah jangan larang bener ini minyak lamak bilang luar kan ini seorang penjualan
Guringan kada, apa kada, bamasak jeung kada suah, 42 apa iya nya di parundaan depan dia. Asal alat Dul Hasim. Nah, orang paling dimurka Allah nenek. Jangan. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Biljah atau bilmal. Nah, atau dengan harta kita nih. Nah, ada manfaatnya harta kita. Ada manfaatnya. Ian bubuhan yang ada tapi berduit nih alahan pada orang-orang sugih. Bujur nah. Kenapa? Karena orang yang ada tapi berduit ini ketika ingin bersedekah, ketika ingin menginfakkan hartanya, ini spektakuler. Yang ada berduit ini, karena orang ada berduit ini lingkarannya bubuhan yang ada berduit juga. Spektakuler nih, bahkan bantuannya ini dari sisi kemanusiaan yang terbanyak. Datang kawan yang ada berduit juga, tadinya ada berduit juga nih, hanya sekali menarik, menggrip. Itu kan dipotong oleh gripnya juga. Ada kejar kawan aku nah anu duit dulu talangin aku ada kuliah menarik lagi ada duit tadi tukarkan ke bensin selitar nah parut aku nah harurukan nah jeung kawan dia lah butang aku nah butang amunnya aku kau menarik kayaknya aku bayari nah diunjukinya kawan ada spektakuler itu karena Nabi ini dituruni Al-Quran yang dipuji oleh Allah itu adalah orang-orang miskin yang berkebaikan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia ini mengutamakan orang lain walaupun dirinya parlo. Itu orang-orang miskin yang dipuji Quran itu, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan orang-orang kaya. Amun orang-orang kaya ini apabila ada gurunya yang membimbing, apalagi yang membimbing ini guru dunia juga kacau pemberiannya. Membangun masjid 3 miliar, padahal ada aja masjid. Ada manfaat itu. Banda orang bakar nih lawan mandi bener ya behira itu bener besok 3 miliarnya membangun masjid pamainan bang ke Singapura atau ke Makau bisa 60 miliar habisnya anwar bener ulun itu kada spektakuler ulun kada mawahakan nang ulun mawahakan bubuhan nang karawicikan nang ini nah karena itu nang dipuji Al-Quran makanya ulun memuji juga. Nah sama tuan guru ini jangan mengisap darah orang-orang miskin. Tuan guru ini jangan mengisap darah orang miskin. Ada bermanfaat hidup waliyadzubillah. Kasihannya ada 5.000 munjuk duit nah demi untuk bemi'ratan. Ada nang ini mah ajinya nah ada 10.000 padahal hendak tukar baras nih. Ajinya nang unjuk ha demi mi'ratan demi maulidan. Isakannya tuan gurunya nang disampaikan karubu. Dan disampaikan kosas, kisah-kisah yang ada maruan. Itu aja nanti kisahkan apa manfaatnya mereka. Duit makan ditalat. Bukan kada boleh untuk itu. Dituntut oleh Allah. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Cuma masyarakatnya juga pengpatuju benar. Kakak itu tuh rami, sekadar rami itu pak. Jadi kada ada lagi ini menuntut ilmu itu mencari pengetahuan ada, tapi menuntut ilmu kebanyakan mencari hiburan. Hiburan bang, nanti carinya. Jadi pilihnya kada rami, walau di situ ada qalan Nabi, walau di situ ada qalan Allah Taala, ada di dalamnya. Oh, amun beigal-igal bejugit-jugit, oh mah banyak benar yang datangan. Rami benar sedin lihat. Rami itu pak. Padahal inilah kita nah adakah sudah makal kita memberi manfaat makal itu ya kata-kata atau kita ini adakah udah pangkat kedudukan kita ini memberi manfaat kaum muslimin atau harta kita atau bil badan atau tenaga seorang di pengajian ini di majelis ini memberi duit dah kada berpangkat kada ada juga. Misalnya kata-kata kada diasi orang juga. Ini bila kada berduit ini pandir dia nggak diterima orang kada juga. Itu jar memang sudah ujar Luqmanul Hakim. Nah tenaga barang ampar tikarnya kah kita ada manfaatnya.
Bahasa sapunya kah ada manfaatnya. Pokoknya menghendak kita ini istimewa, nang kadada bisa mengungguli keistimewaan ini. Dua hal hajar Nabi. Beriman kepada Allah, memberi manfaat lawan kaum muslimin. Dan Allah bimbing kita beretaan. Sinul khasiat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 saja tadilah hadis Nabi inilah. Bintang 22 nih. Ujar Nabi lagi dalam sabda beliau. Ini dari Anas bin Malik lah hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha, siapa pagi hari la yanwi dzulma ala ahadin, tidak ada berniat melakukan kezaliman lawan siapapun." Nah, kita susupi besukannya. Hati kita ini kadada hendak mempecundangi orang lain. Kadada tuh Pak. Setiap pagi kita kontrol hati kita, kadada berniat melakukan kezaliman kepada siapapun. Gupira lahu majana. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jana itu mamaba yang telah lalu. Umat Nabi Muhammad ini yang luar biasa. Kadada lalu di hati ini beisukan nang kita ada niat hendak menzalim orang lain. Nang ada kayak apa aku ini hadir memberi manfaat gitu aja tuh. Apa nang bisa aku beri manfaat kaum muslimin hari ini? Jangan sampai berpikir apa nang bisa aku manfaatkan kaum muslimin. Salah. Atau kita beisukan berpikir siapa nang aku beri makan hari ini? Nah, itu kan ada kezaliman juga. Jangan sampai berpikir siapa nang aku makan hari ini. Aku makan manusia cocok membuat Dayak ini terkenal. Nah, itu saben beisukan, apalagi kita udah tua, kita di berataan bapak raka kubur, berataan. Nah, buangi hati ini. Jangan ada menggalim niat kepada siapapun. Maka itu tanda kita diampuni Tuhan dosa yang telah lalu. Waman asbaha yanwi nusratal madlum. Siapa ujar Nabi, ini yang kedua, ini kan dua-dua tadi nah. Siapa berpagi-pagi yanwi, dia berniat nusratal madlum, menolong orang yang terzalim. Oh, ini bubuan pengacara nih cocok menara hadis Nabi ini. Nah. Ya kalau nih menolong orang yang terzalim. Oh, kita nah membantu nah. Hari ini nah si anu terzalim nah, ku bantu mudahannya ampih keluar dari kezaliman orang itu misalnya. Atau kadang lalu kita berhubungan lalu orang yang terzalim. Apa niat kita? Jar Nabi man asbahanya wa qadha'a hajatil muslim, mengabulkan hajat orang yang beriman. Pambakal ini untung karena biasanya pambakal ini ada datang lainnya minta datangan. Nah hajat kalau tahu. So, bila ada datang kita nih kada jadi kena apakah misalnya. Atau si kita hari ini kita berniat untuk mengabulkan hajat kaum muslimin. No, hajat kaum muslimin hari ini kita kabulkan. Niat kita kanat lahu kaajli hajatin mabruratin. Orang itu Pak dapat pahala haji yang mabrur. Allah karim. Caranya kayak apa yo? Bila beisukan berniat hendak mengabulkan hajat kaum muslimin. Untungnya nang bubuan pian ini masih berkecimpung dengan keperluan kaum muslimin. Untung karena setiap hari pian akan meniatkan mengabulkan hajat orang yang beriman. Berdagang sembako ya aja tak. Saja aku berdagang hari ini mengabulkan hajat kaum muslimin. Nah, untuk banyak ini datang ini parlu dulu kalau hendak nukar beras misalnya, hendak nukar iwak misalnya. Nah kita juali kabul kada hajatnya, dapat haji mabrur Nabi. Asal beisukan ada niat. Jadi hari ini siapa aja Tuhan enak kaum muslimin nambah hajat ku kabulakan. Dapat dah niat kita itu satu pahala, satu poin. Dan ini ujar Nabi dapat pahala haji
mabrur. Masya Allah. Namun kita mengaji ini nah. Jadi kita mau kayak baca carian hari ini siapa hajat kita kabulkan. Supaya kita dapat mengajar pahala haji maka jar Nabi laisal jaza al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur pada ada balasannya kecuali surga. Semua kaum muslimin umat Nabi Muhammad berpotensi mendapatkan haji yang mabrur, artinya berpotensi mendapatkan surganya Allah. Kapan? Ketika pagi hari dia berniat mengabulkan hajat kaum muslimin. Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini tulisannya lah yanwi aja. Belum actionnya lagi ini. Ya, perhatikan hadis Nabi ini. Yanwi aja pagi hari berniat hendak mengabulkan hajat orang yang beriman, orang muslim. Ditulis sekalinya pahala haji mabrur. Allah, karengan baik mengaji kalau kita. Nah, besok nih cuma bilangnya luput kadang-kadang kan udah asar aja. Astagfirullah disidin. Kan ada ingatan. Ada besokan ya Allah. Nah, bila bertabuhan kayaknya orang nambah hajat jangan kulir. Bukan ada kulir tapi nah jadi duit lah jar kan. Utak duit ini kan benar. Duit saja. Padahal bilanya hajat kaum muslimin, maka bila kita mengabulkan hajat kaum muslimin, kadallahu hajatahu fid dunya wa fil ukhra, ujar Nabi Al-Qamakal. Siapa mengabulkan hajat orang yang beriman, apalagi hajat kawitan, makin naik. Apalagi hajat jiran, makin naik pula. Apalagi hajat kawan, makin naik pula. Ini hajat orang yang beriman aja, ada di jalan hakim pisan, sini aja kita menuntunkan lah. Atau sini nah ulun memadahkan di situ nah tambal bannya. Ini kan hajat juga karena bilanya kada kita padahkan mudarat saja karena nang kimpis ini ban pispa misalnya tadinya nyaman menunjuk pispa kimpis ban pian. Nah ini lalu kita bergerak. Nah Allah nang turun tangan kena mengabulkan hajat kita. Tapi kalau kita di utak duit saja anak mengabulkan duit, ukurannya duit, maka ujar Nabi juga, maka balasannya di dunia awi meraatin yang kihuha fahijratu ala bahaja ilai. Cukup duit gitu. Jadi amun handak kayaknya lah handak nih Tuhan dalam tanda kutip yang berjibaku mengabulkan hajat kita, maka jadikanlah hajat kaum muslimin gol karena kita. Jadi orang yang pengabulan hajat itu akan terlihat sampai di mana keikhlasannya, sampai di mana gerak-gerik tindak tanduknya, kiprahnya mampu mengabulkan hajat orang beriman. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Kita teruskan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibad ilallah. Ini dari Ibnu Umar kalau ini hadisnya. Dari Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar. Ujar Nabi ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nasi linnas. Paling dicintai hamba-hamba Allah ini adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Jadi amun pian inilah hendak menjadi orang yang paling dicintai Allah. Pada usapian mahayal jadi wali. Kalau pilih jadi wala, kayaknya. Ahabul ibad ujar Nabi ilallahi ta'ala amfa'un nasi linnas. Orang itu paling bermanfaat dari manusia. Kita nih di kampung, termasuk 10 besar yang bermanfaat. Misalnya, kita adalah ahabul ibad. Orang yang dicintai Tuhan maulah matinya suruh khatimah. Orang yang dicintai Tuhan maulah disakiti Allah. Orang yang dicintai Tuhan maulah hidup sia-sia. Ada mau. Orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang diberi Allah husnul khatimah.
nang dilapangkan dadanya, nang diberi Allah kesabaran ketika dapat musibah. Itu orang-orang yang dicintai Allah. Nang diberi kemudahan ketika ada urusan. Ini orang-orang yang dicintai Allah. Kapan orang ini bisa dicintai Allah? Adalah orang yang paling bermanfaat di tengah manusia. Ya kada usah satu besar, nomor satu kita di kampung. Setelah masuk 4-10 besar barang. Kita di tengah keluarga kita, keluarga ini ada Kamanakan, keluarga ini ada Mamarina, keluarga ini ada Sapupu, keluarga ini ada Dangsana, keluarga ini ada Ipar. Kita paling bermanfaat di tengah-tengah mereka. Berarti kita adalah orang yang paling dicintai Allah. Pian jangan kejauhan berpikir nak dicintai Allah itu nang keluar masuk masjid lah. Ada nang paling bermanfaat lawan manusia. Nah intinya kita inilah jangan jadi nyamuk hidupnya. Bila ada kita kipuh orang. Itu aja. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Wa abdalul amal. Nang paling abdal amal adalah apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Memasukkan kebahagiaan ke hati orang yang beriman. Ini abdalul amal, maka jamak amal itu. Membaca Quran, abdal, iya. Sampai yang sunat, abdal, ya. Tetapi menurut hadis Nabi di sini, abdalul amal. Yang paling hebat amal itu adalah idkhalus surur, yaitu memasukkan kebahagiaan ala qalbi mu'min di dalam hati orang yang beriman. Sebaliknya, paling jahat amal. Pada kau disimpan ini. Karena kau disimpan, apa? Memasukkan sakit hati kepada orang yang beriman. Bahkan ujar Nabi, menyakiti hati orang yang beriman ini dosanya lebih buruk dari 70 kali menghancur Baitullah atau Ka'bah. Menyakiti hati orang beriman nih. Ini hati orang beriman ini kada tahu siapa orangnya. Taimbe di taksi. Orang mana pian? Orang sakit hatinya gara-gara kita. Nah, dosa kita ini lebih dahsyat dari menghancur Ka'bah 70 kali hancur. Apalagi yang kita sakiti kawitan, yang kita sakiti kawan, yang kita sakiti tetangga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kayak apa idkhal surur di sini gambarannya jar Nabi. Satu, yatrudu anhu ju'a, menolak lapar orang yang beriman. Jadi orang nepina nang sedang satu udah kita pas gajian hari ini. Nah, kita tarik berdua aja kita makanan dulu nah. No, bayak untuk makannya mariga misalnya. Wah, ini paling abdal amal ini. Paling abdal amal. Au yaksifu anhu kurban, atau menghilangkan lawan orang yang beriman tadi kurban. Apa kurban ini? Penderitaan ungut kawan. Ngapa jar kawan? Jar kita nih. Jadi ungut nih. Anakku kamu anak luar sepatu. Anak sekolahnya. Duit kurang 3.000. Nah, jar kita. Paling abdul amal. Paling abdul amal. Ini orang beriman yang ada juntrungannya ini. Apalagi yang kita bahagiakan ini orangnya siapa? Dan sana. Dan kita bahagiakan ini apa? Kawan sekantor. Ini berbeda. Au yaqdi lahu dainan, atau kita tang ada diberi Allah anugerah melunasi hutang seseorang. Yaqdi lahu dainan. Nah, jadi kamu harus dipikirkan lagi utang nang 15.000 tuh, kayaknya bayarinya. No, ini paling abdal amal. Andai kata ditimbang kayaknya amal apa aja, tak kasak nang kita kawan membayari hutang orang lain ini nah. Maka ada nominalnya sini 1.000 kah, 2.000 kah, kita nang tampil
meringankan hutang orang lain itu sehingga lunas. Maka ini yang paling afdal amal. Nah, afdal amal ini sudah dicatat akan Nabi ini paling hebat amal. Maulah amal ini karena membawa kita ke surga. Nah, karena ini amal ini hebat, maulah hilang. Karena ini amal hebat, maulah taruming. Kada. Ini permanen amalnya. Amun kada betulukan amal ini turun rahmat Allah menggiring kita ke surga. Kada akan berhenti ini amal memberikan kita bantuan agar kita kada sengsara dikubur, di mahsyar hingga kita masuk ke dalam surga. Apa tadi amalannya menurut syarah hadis ini? Nah, memberi makan. Memberi makan. Ada usah banyak. Jadi bila ada orang nilai hobi memberi makan, lain hobi umpat makan ini lain. Hobi umpat makan banyak aja nih. Nah, hobi memberi makan. Satu orang itu luar biasa berisi amal yang istimewa. Atau ini katuju benar mengontrol. Nah, ada orang lain nama ada penderitaan, kawa dikeluarkannya dari penderitaan itu abdal benar dia amalnya. Nah. Atau yang ketiga, orang ini ada berisi kelebihan harta, dia mampu melunaskan hutang orang yang beriman. Dan Allah bimbing kita beretaan. Nah, wa haslatani la syai'a akhbatu. Tidak ada dua macam, ujar Nabi pulang. Nang tidak ada sesuatu yang mengungguli, yang lebih jahat dari dua macam hal ini. Jadi ini luar jahatnya pulang. Nah, apa yang paling jahat yang dua macam ini? Kita akan bicarakan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.